Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 2E YAIN Tulungagung. Pada video ini akan disampaikan materi tentang Muhammad bin Al-Hasan Al-Shatibi dalam matkul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. A. Biografi dan latar belakang intelektual Imam Shatibi. Kelahiran dan pendidikan Imam Shatibi. Nama lengkap beliau adalah Abu Isa Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Ghanati atau lebih dikenal dengan sebutan Shatibi. Keluarga Imam Shatibi merupakan keturunan Arab Yaman dari Bani Lam yang berasal dari Bethlehem, Asyam. Nama Shatibi berasal dari nama negara asal keluarganya, Shatibah. Beliau dilahirkan di Granada pada tahun 730 Hijrah dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 Hijrah atau 1388 Masehi. Pada tahun 1247 Masehi, keluarga Imam Shatibi mengungsi ke Granada setelah Sativa tempat asalnya jatuh ke tangan Raja Spanyol, Urakun. Setelah keduanya berperang kurang lebih dari 9 tahun sejak 1239 Masehi, sampai saat ini, tanggal kelahiran Al-Shatibi juga belum diketahui dengan pasti, karena banyak dari sejarawan yang memilih jalur aman untuk tidak mengkajinya. Sumber-sumber yang ada masih terlalu lemah. Sejarawan Ahmad bin At-Tabangi mengatakan, "Saya tidak tahu dan tidak ambil repot tentang detail kelahiran Imam Shatibi." Meski demikian, dapat diduga bahwa Imam Shatibi lahir dan menjalani hidupnya di Granada pada masa kekuasaan Yusuf Abu Al-Hajjaj pada tahun 1333 sampai 1354 Masehi dan Sultan Muhammad V pada tahun 1354 sampai 1392 karena ia menghabiskan hidupnya di negara tersebut. Imam Shatibi juga dikenal dengan gelar Al-Ghanati. Selanjutnya, masa pendidikan Shatibi juga tidak diketahui dengan jelas kapan dan di mana ia belajar pada mulanya. Namun, pada masa Shatibi, Granada menjadi pusat pendidikan di Spanyol dengan berdirinya Universitas Granada pada masa pemerintahan Yusuf Abu Al-Hajjaj. Sehubungan dengan itu, dapat diduga bahwa proses belajar mengajar yang dijalani Shatibi banyak terkait dengan universitas tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa ia pernah bertugas sebagai mufti di Granada. Lebih dari itu, beberapa fatwa yang dikeluarkannya terkesan mendukung pemerintah seperti pemberlakuan pajak demi kemaslahatan umum. Guru dan murid Imam Shatibi. Shatibi pernah mengadakan perjalanan ke luar Andalus, mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk menuntut ilmu pada mahaguru yang terkenal di daerah lain, misalnya Madinah, Irak, Mesir, dan lain-lain, seperti yang pada umumnya dilakukan oleh ulama-ulama dan para sarjana saat itu. Guru 1. Abu Ja'far Ahmad bin Hasan bin Ali bin Ziyad Al-Kalai. 2. Ibnu Al-Faqqah Al-Ilbiri. 3. Abu Abdillah Muhammad bin Marsuk, murid Muhammad bin Asim Abu Yahya. 2. Abu Bakar bin Muhammad bin Asim Al-Gharnati. 3. Muhammad bin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Majari. 4. Abu Ja'far Al-Qasar dikatakan bahwa ia berguru dengan Al-Shatibi. Selanjutnya, intelektualitas dan buah karya Imam Shatibi. Yang pertama, Kitab Al-Muwafaqat. Kitab paling monumental sekaligus paling dikenal. Di antara karya-karya kitab ini terdiri dari 4 juz, dan awalnya kitab ini berjudul Al-Ta'rif bi Asrar Al-Ta'lif. Kemudian, setelah Imam Shatibi bermimpi dirubah menjadi Al-Muwafaqat. Yang kedua, Kitab Al-I'tisham. Buku ini terdiri dari 2 juz dan ditulis setelah Kitab Al-Muwafaqat. Buku ini mengupas secara panjang lebar tentang bid'ah dan seluk-beluknya. Ketiga, Kitab Al-Majalis.
Kitab ini merupakan syarah dari kitab Al-Buyu yang terdapat dalam Shahih Al-Bukhari. Kitab ini juga memuat catatan tentang apa yang terjadi dalam majelis ilmu yang dihadiri oleh Imam Syatibi. Keempat, Al-Ifadat wa Al-Isyadat. Buku ini khusus dibuat sebagai gambaran perjalanan hidup Imam Syatibi seperti catatan harian. Yang terakhir, Fatawa Al-Syatibi. Buku ini bukan dikarang langsung oleh Imam Syatibi, hanya merupakan kumpulan fatwa-fatwanya yang tersebar dalam kitab Al-I'tisyam dan Al-Muwafaqat. Di antara sekian banyak karya Imam Syatibi ini, karya yang sangat fenomenal, masyhur dan dicetak hanya 3 buah, yaitu kitab Al-Muwafaqat, Al-I'tisyam, dan Al-Ifadat wa Al-Isyadah. C. Kontribusi pemikiran ekonomi Imam Syatibi. Pemikiran Imam Syatibi bertumpu kepada konsepnya tentang kemaslahatan manusia. Ia tidak sekedar menggunakan istilah maslahah sebagai teknis rasional dalam menetapkan hukum, tetapi lebih dari itu, ia memandangnya secara teologis sebagai tujuan Allah dalam menciptakan hukum. Di antara kontribusi pemikiran Imam Syatibi adalah 1. Objek kepemilikan diartikan dengan menguasai. Memiliki suatu benda berarti mempunyai hak mengatur dan memanfaatkan selama tidak terdapat larangan dalam syariah. 2. Maqasid syariah. Menurut Imam Syatibi, bahwa tuntutan syariat atas makhluk berorientasi kepada maqasid atau tujuan syariat. Adapun pembagian maqasid al-syariah ada 3 kategori, yakni 1. Al-daruriyat, merupakan kebutuhan primer. 2. Al-hajiyat, dapat dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder. 3. Al-tahsiniyat, tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-akhlak, al-karim, yang dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan dan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi